액션 let's go 저 건물을 찾으러 Hai Sobat Energi, pernahkah kamu membayangkan energi listrik yang menerangi rumah kita, menghidupkan gadget, dan menjalankan industri ternyata bisa berasal dari kekuatan angin? PLTB, singkatan dari Pembangkit Listrik Tenaga Bayu, adalah inovasi pembangkit listrik yang memanfaatkan energi angin sebagai sumber utamanya. Pembangkit Listrik Tenaga Bayu atau PLTB adalah teknologi ramah lingkungan yang memanfaatkan kekuatan angin untuk menghasilkan energi bersih. Semua dimulai ketika angin berhembus. Energi gerak angin ini mendorong sudu atau baling-baling turbin hingga berputar. Perputaran sudu ini lalu diteruskan ke rotor yang berada di dalam nasel bagian utama turbin. Dari sini, putaran rotor masuk ke generator. Inilah jantung dari PLTB. Generator bekerja berdasarkan hukum Faraday yang menyatakan bahwa perubahan medan magnet dapat menghasilkan arus listrik. Jadi, ketika rotor memutar magnet atau kumparan di dalam generator, perubahan medan magnet terjadi dan muncullah listrik. Manfaat PLTB sangatlah banyak dan signifikan. Salah satunya adalah energi bersih tanpa menghasilkan emisi gas rumah kaca yang merusak lingkungan, dan juga sumber energi terbarukan yang tak terbatas dan selalu tersedia. Sekarang, kita arahkan pandangan ke sumber energi paling setia di tata surya. Matahari, setiap hari ia memancarkan energi 10.000 kali lebih besar dari total kebutuhan energi manusia. Dan lewat PLTS, kita bisa menangkap sebagian kecil dari hadiah gratis itu. Ada dua teknologi utama. Pertama, fotovoltaik atau PV. Ketika cahaya mengenai panel, elektron di dalam material semikonduktor bergerak dan menciptakan arus listrik. Teknologi ini sudah berkembang pesat sejak ditemukan Edmund Becquerel pada tahun 1839 dan kini jauh lebih efisien, tipis, bahkan fleksibel. Kedua, Concentrated Solar Power atau CSP. Sistem ini menggunakan ribuan cermin untuk memusatkan panas matahari ke satu titik. Panas itu kemudian memanaskan fluida hingga menjadi uap, menggerakkan turbin, dan menghasilkan listrik. Keunggulan CSP, ia bisa menyimpan panas dalam media seperti garam cair. Jadi listrik tetap mengalir meski malam, hari, atau saat cuaca mendung. PLTS bekerja dengan memanfaatkan sinar matahari yang jatuh ke panel surya. Begitu cahaya mengenai panel, material di dalamnya langsung aktif dan mengubah sinar tersebut menjadi listrik arus searah DC. Di tahap ini, panel menjadi sumber utama penghasil energi. Listrik dari panel kemudian masuk ke solar charge controller. Komponen ini bertugas memastikan aliran listrik aman sebelum sampai ke baterai. Controller mengatur agar baterai tidak kelebihan atau kekurangan arus, sehingga sistem tetap stabil. Setelah arus diatur, listrik disimpan di dalam baterai. Energi ini nantinya digunakan saat matahari tidak ada, seperti malam hari atau saat cuaca mendung. Baterai berfungsi sebagai cadangan energi agar listrik tetap tersedia kapanpun. Sebelum digunakan, listrik dari baterai harus diubah dulu oleh inverter. Inverter mengubah listrik DC menjadi AC, yaitu jenis arus yang dipakai oleh peralatan rumah tangga. Setelah diubah menjadi AC, listrik siap dipakai untuk menyalakan berbagai peralatan. Dengan alur ini, PLTS mampu mengubah cahaya matahari menjadi sumber energi yang aman, tersimpan, dan dapat digunakan kapan saja, di
Indonesia. Salah satu contoh penerapannya adalah PLTS Likupang di Sulawesi Utara. Lebih dari 64.000 panel fotovoltaik dipasang rapi di lahan 29 hektar menghasilkan energi bersih yang mampu mendukung sistem kelistrikan di kawasan tersebut. Energi surya itu penting karena murah, bersih, dan tak akan habis. Dengan lebih dari 4,8 kWh per meter persegi, intensitas matahari rata-rata harian. Indonesia termasuk negara dengan potensi energi surya terbesar di dunia. Bayangkan kamu berdiri di tepi sebuah bendungan raksasa. Permukaan air terlihat tenang, tapi di balik ketenangan itu, tersimpan kekuatan luar biasa yang mampu menyalakan jutaan rumah. PLTA atau pembangkit listrik tenaga air bekerja dengan memanfaatkan energi potensial dan energi kinetik air. Semakin tinggi bendungan dan semakin deras aliran airnya, semakin besar pula energi listrik yang dapat dihasilkan. Sedikit kilas balik sejarah pada tahun 1878, Insinyur Inggris William George Armstrong membangun PLTA mini pertamanya hanya untuk menyalakan satu lampu di rumahnya. Sederhana, tetapi dari percobaan kecil itulah revolusi energi air dunia mulai bergerak. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Negeri ini memiliki potensi energi air lebih dari 75.000 megawatt. Namun baru sekitar 10% yang kita manfaatkan. Artinya, peluang untuk mengembangkan energi bersih dari air masih terbuka sangat lebar. Dengan teknologi yang terus berkembang dan potensi alam yang melimpah, PLTA menjadi salah satu kunci menuju masa depan energi yang lebih stabil, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA bekerja dengan memanfaatkan aliran sungai sebagai sumber energi yang bersih dan terbarukan. Semua dimulai dari sungai. Air sungai dialirkan menuju lubang saluran air atau intake. Di titik ini, air disaring dan diarahkan agar masuk ke jalur yang aman dan terkendali. Dari intake, air mengalir melewati pipa besar, bertekanan tinggi menuju turbin. Ketika air menghantam sudut-sudut turbin, energi gerak air berubah menjadi energi putar. Putaran turbin ini diteruskan langsung ke generator. Di dalam generator, rotor yang berputar menciptakan perubahan medan magnet. Sesuai hukum Faraday, perubahan medan magnet tersebut menghasilkan arus listrik.